sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kas. Jadi kas sendiri adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Secara umum, pengertian kas adalah uang, tempat untuk menyimpan uang, tempat membayar serta menerima uang. Dalam dunia akuntansi, pengertian kas adalah suatu harta kekayaan yang memiliki sifat lebih liquid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Jadi ada karakteristik dari kas. Yang pertama, kas memiliki sifat liquid, artinya dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk lain secara cek atau transfer. Yang kedua, kas memiliki sifat jangka pendek, artinya dapat digunakan dalam waktu dekat untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, kas dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah tertentu. Kas sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua, kas di bank. Uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlah besar dan rawan dari segi keamanan. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari hasil penjualan investasi, adanya emisi saham, atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Pengeluaran kas, surat tanda utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas dan adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi oleh adanya penerimaan kas. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengendalian kas. Pengelolaan dan pengendalian kas adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak disalahgunakan. Sistem pengendalian intern kas mencakup tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan pengendalian kas. Yang pertama, penerimaan kas. Penerimaan kas dapat berupa penjualan produk atau jasa, penerimaan piutang, atau penerimaan kas kecil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan kas adalah: yang pertama, kas harus diterima oleh orang yang berwenang. Yang kedua, kas harus dicatat dengan benar dan akurat. Yang ketiga, kas harus disimpan dengan aman. Kedua, ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas dapat berupa pembayaran hutang, pembelian aktiva tetap, atau pengeluaran kas kecil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran kas adalah: yang pertama, pengeluaran kas harus diotorisasi oleh orang yang berwenang. Kedua, pengeluaran kas harus dicatat dengan benar dan akurat. Yang ketiga, pengeluaran kas harus didukung oleh bukti fisik seperti kwitansi, nota, atau alat bukti transaksi lainnya. Yang keempat, pengeluaran kas harus dipisahkan dengan laporan pembayaran. Berikutnya, perencanaan anggaran dalam pengelolaan dan pengendalian kas adalah suatu kegiatan yang penting untuk memastikan keberlangsungan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas. Yang pertama, menentukan tujuan penyusunan anggaran kas, seperti mengetahui posisi kas pada berbagai waktu, membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas, dan meningkatkan likuiditas. Yang kedua, mengumpulkan data informasi yang diperlukan, seperti data penerimaan dan pengeluaran kas pada periode sebelumnya, proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas pada periode yang akan datang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, menetapkan target penerimaan dan mengeluarkan kas pada periode yang akan datang berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Keempat, menyusun rencana tindakan untuk mencapai target penerimaan dan pengeluaran kas
seperti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan kerja dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. Yang kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran seperti memantau realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, mengevaluasi kinerja keuangan, dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengendalian kas. Pengelolaan dan pengendalian kas adalah hal yang penting untuk dilakukan agar kas perusahaan terlindungi dari kerugian akibat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat membantu dalam pelacakan dan pemantauan kas. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang baik dapat membantu dalam pelacakan dan pemantauan kas. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Analisis keuangan. Analisis keuangan dapat membantu dalam pelacakan dan pemantauan kas dengan memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Analisis keuangan dapat membantu dan mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengendalian internal dalam pengelolaan dan pengendalian kas adalah suatu pengawasan atau aturan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran perusahaan. Dalam pengelolaan dana kas kecil, perusahaan menggunakan aturan yang sudah ditentukan, serta perlu adanya penerapan sistem pengendalian internal dalam prosedur pengelolaan agar pengelolaan dana kas dapat berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal kas antara lain, yang pertama, fungsi yang terkait dalam pengelolaan dana kas kecil. Fungsi-fungsi yang terkait dalam pengelolaan dana kas kecil pada suatu perusahaan antara lain fungsi kas, fungsi pengeluaran kas kecil, dan fungsi pemegang dana kas kecil. Yang kedua, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan agar dapat menjaga kekayaan organisasi, mengecek efektivitas dan efisien operasi. Yang ketiga, penerapan sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern kas bertujuan untuk mengecek terjadinya kecurangan-kecurangan oleh pihak karyawan sendiri dalam perusahaan atau dimaksud untuk mengamankan serta melindungi kekayaan perusahaan. Keempat, pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Yang kelima, audit internal. Audit internal dan pengendalian internal kas yang dilaksanakan dalam menunjang efisien pengelolaan kas. Dalam pengelolaan dan pengendalian kas, pengendalian internal sangat penting untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menjaga keamanan kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dan melakukan pemantauan serta audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan kas dan pelaporan arus kas. Pelaporan kas mencakup beberapa aspek penting, termasuk pencatatan transaksi kas, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian internal. Berikut adalah beberapa materi penting yang terkait dengan pelaporan kas. Yang pertama, pencatatan transaksi kas, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunai, penggunaan buku kas atau sistem pencatatan elektronik untuk merekam transaksi. Yang kedua, prinsip-prinsip pencatatan kas, prinsip pengakuan pendapatan dan biaya, prinsip konsistensi dalam pencatatan, prinsip kehati-hatian dalam penilaian aset dan liabilitas. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan, persiapan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, penggabungan data kas dengan transaksi non-kas dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengendalian internal,
pembagian tugas dan tanggung jawab terkait dengan kas, penggunaan verifikasi dan otorisasi untuk setiap transaksi kas, pemeriksaan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. Yang kelima, pelaporan pajak dan kepatuhan, pemahaman mengenai pajak yang terkait dengan transaksi kas, pelaporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang melibatkan transaksi kas. Yang keenam, manajemen risiko, pengelolaan risiko terkait dengan penyimpanan dan penggunaan uang tunai, penggunaan kebijakan asuransi untuk melindungi kas dan aset perusahaan. Yang ketujuh, teknologi dalam pelaporan kas, pemanfaatan perangkat lunak, akuntansi dan sistem informasi keuangan untuk memudahkan pelaporan kas, keamanan dan enkripsi data keuangan yang disimpan dalam sistem komputer. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan salah satu catatan perusahaan berisi data-data keuangan terkait perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Umumnya, cara kerja pembuatan laporan arus kas adalah dibuat setiap periode yang berisi informasi mengenai pembayaran utang, prive, pendapatan tunai, biaya beban, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan cash flow statement dan laporan bank rekonsiliasi. Cash flow statement atau laporan arus kas adalah laporan keuangan yang merangkum jumlah kas dan setara kas yang masuk dan keluar suatu perusahaan. Ini memberikan data agregat mengenai semua arus kas masuk dan keluar yang diterima perusahaan. Pernyataan tersebut dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini mencakup transaksi dari seluruh aktivitas bisnis operasional. Ini menunjukkan berapa banyak uang tunai yang dihasilkan dari operasi bisnis inti perusahaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini menunjukkan hasil keuntungan dan kerugian investasi. Ini mencakup arus kas dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini memberikan gambaran umum penggunaan kas atau cash flow statement. Selain ketiga komponen utama tersebut, laporan arus kas juga dapat mencangkup pengungkapan aktivitas non-kas yang terkadang disertakan ketika disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Berikutnya, rekonsiliasi bank adalah proses pencocokkan saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank rekonsiliasi. Bank juga perlu digarap semata untuk merapikan catatan laporan perbankan perusahaan untuk waktu tertentu. Proses rekonsiliasi bank dilakukan minimal sekali dalam setiap akhir bulan dengan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas setara transaksi lainnya dalam 1 bulan. Pengelolaan kas yang efektif sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Berikut ada beberapa strategi pengelolaan kas yang dapat membantu. Yang pertama, perencanaan anggaran. Buat anggaran yang rinci untuk mengidentifikasi sumber dan pengguna kas. Ini akan membantu Anda memahami arus kas perusahaan. Yang kedua, pemantauan arus kas. Pantau secara rutin arus kas masuk dan keluar. Ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tren dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang ketiga, pengelolaan persediaan. Optimalisasi persediaan untuk menghindari overstock atau kekurangan. Ini dapat mempengaruhi arus kas perusahaan.
Yang keempat, penagihan yang efisien. Pastikan bahwa Anda menagih pelanggan dengan tepat waktu. Tunda pembayaran pelanggan dapat mempengaruhi arus kas. Yang kelima, penjadwalan pembayaran. Rencana pembayaran kepada pemasok agar sesuai dengan arus kas perusahaan dan memanfaatkan diskon yang mungkin tersedia. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kas. Yang lebih signifikannya itu strategi pengelolaan kas. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan dari investasi kas yang tepat. Pertimbangan untuk menginvestasikan kas yang lebih dalam instrumen keuangan yang menghasilkan bunga atau investasi yang disebut investasi jangka pendek. Selanjutnya, cadangan kas. Cadangan kas selalu mempertahankan cadangan kas yang cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi situasi darurat untuk perubahan tak terduga dalam suatu arus kas. Yang berikutnya, analisis laporan keuangan. Gunakan laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan suatu perusahaan dan identifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan kas. Yang selanjutnya, peminjaman yang bijaksana. Jika diperlukan pertimbangan atau peminjaman dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan suatu kas, dan pastikan Anda memahami persyaratan atau suku bunga. Yang berikutnya, rencana kontingensi. Selalu memiliki rencana kontingensi jika terjadi perubahan dalam suatu arus kas dapat mempengaruhi bisnis Anda sehingga menjadi buruk. Yang berikutnya, ingat bahwa strategi pengelolaan kas perlu disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik suatu bisnis. Konsultasi dengan orang profesional keuangan jika diperlukan agar apa yang Anda investasikan tidak mendapat kerugian, tetapi mendapatkan keuntungan untuk kelangsungan perusahaan Anda. Mungkin sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari pemateri-pemateri yang telah menyampaikan pembahasannya. Yang pertama adalah pentingnya pengelolaan kas yang tepat. Di sini pengelolaan kas yang baik dapat mencegah kekurangan dana, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi risiko keuangan perusahaan. Yang kedua, peranan pengendalian dalam pelaporan kas. Jadi, pengendalian kas yang baik membantu dalam mencegah penyalahgunaan dana, menciptakan transparansi, dan memastikan kesesuaian antara bukti fisik dan catatan keuangan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi melalui pelaporan. Pelaporan kas memungkinkan identifikasi peluang penghematan biaya dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil. Demikian pembahasan materi